warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwan Hadi, 2019-1221 189 dari manajemen P2K ingin mempresentasikan mengenai Holy Wings, yaitu mengenai penistaan agama. Awal mula Holy Wings dilaporkan atas dugaan penistaan agama berasal dari promosian dari Holy Wings tersebut, yaitu mengatasnamakan Muhammad dan Maria. Yang pertama adalah memberikan promo minuman alkohol gratis bagi pemilik nama Muhammad dan Maria. Promo tersebut lantas menuai kritik, hingga pihak manajemen Holy Wings pun menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Lewat pernyataan Holy Wings mengungkapkan telah menjatuhkan sanksi pada tim promosi. Kendati demikian, harus pencatutan nama Muhammad dan Maria dalam promosi Holy Wings masih terus bergulir. Yang kedua adalah ada 6 tersangka. Adapun ke-6 tersangka tersebut, kata Budi, karyawan Holy Wings bagian kreatif, ke-6 tersangka dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan juga pasal 156 atau pasal 156A KUHP serta pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang informasi dan elektrik. 3. Awal mula kasus. Polemik kasus ini berawal dari postingan dari akun Instagram Holy Wings sendiri, yaitu @holywingsindonesia pada Kamis 23 Juni 2002 yang berisi promosi miras bagi pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria. Dalam unggahan tersebut, promo miras tersebut hanya berlaku untuk minuman di tempat, kutip dari Tribun News. Akibatnya, yang pertama adalah unggahan tersebut pun viral di media sosial. Yang kedua, Holy Wings meminta maaf kepada publik dan berjanji akan menindaklanjuti pihak promosi. Yang ketiga, dalam permintaan maaf yang diunggah di akun Instagram Holy Wings, pihaknya mengaku tidak mengetahui adanya unggahan promosi miras tersebut. Yang keempat, Holy Wings pun berjanji akan memberi sanksi berat bagi tim promosi. Yang kelima, dilaporkan berbagai pihak hingga diminta untuk ditutup atau dicabut izinnya. Yang keenam, unggahan promo miras itu pun berujung pelaporan dari berbagai pihak, baik secara moral ataupun materi. Inilah promonya, yaitu Where is the name get free bottle every Tuesday. Itu Muhammad dan Maria. Dicari yang namanya Muhammad dan Maria, kita kasih Gordon's Dry Gin atau Gordon's Pink gratis. Never stop flying. Demikian bunyinya Holy Wings dalam unggahan itu. Juga tertera caption dengan huruf kapital, bilangin ke Muhammad dari Maria disuruh ke Holy Wings sekarang juga. Wih, hebat itu. Beberapa kelompok lalu melaporkan Holy Wings. Yang pertama adalah Sunan Kalijaga bersama tim Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI. Yang kedua, Ormas Pemuda Pancasila atau PP. Yang ketiga, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Yang keempat, Gerakan Pemuda GP Ansor mengerahkan sejumlah massa untuk melakukan aksi konvoi ketiga outlet Holy Wings di Jakarta. Yang kelima, anggota Komisi 8 DPR dari fraksi PKB Lukman Hakim. Keenam, organisasi kepemudaan Islam dan Kristen yakni Aliansi Pemuda Nusantara. Kondisi saat ini, yang pertama adalah 6 oknum yang bertanggung jawab terkait promosi telah ditahan, menjalani proses hukum dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian serta pihak yang berwajib. Holy Wings pastikan akan tetap memantau perkembangan kasus ini, menindak tegas dan tidak akan pernah lepas tangan. Yang kedua, penyegelan 36 gerai Holy Wings dari 38 gerai yang ada. Ketiga, permintaan maaf dari pihak Holy Wings. Motif promosi untuk dongkrak penjualan. Berdasarkan hasil penyelidikan, kepolisian mengungkap motif yang dilakukan 6 tersangka untuk membuat promosi menyinggung unsur syarat tersebut.
Mereka membuat konten-konten tersebut untuk menarik pengunjung datang ke outlet Holy Wings, khususnya di outlet yang presentasi penjualannya di bawah target 60%, ujar Budi. Tim penyidik kepolisian juga menyita barang-barang bukti yang digunakan untuk memproduksi konten. Promosi minuman keras beralkohol gratis bagi pemilik nama Muhammad dan Maria. Adapun bukti yang disita yakni tangkapan layar, unggahan promosi di akun resmi Holy Wings, sebuah perangkat komputer, 1 ponsel, 1 external hard disk, dan 1 laptop. Dari sini kita mengambil keputusan bahwasanya para oknum tersebut adalah melakukan kesalahan karena dia mempromosikannya di media, dan itu sangatlah fatal karena sekarang sudah ada undang-undang mengenai ITE dan undang-undang mengenai pencemaran nama baik. Dari sini saya mengambil teori tentang bias dalam pengambilan keputusan, bahwasanya bias itu adalah penyimpangan dalam peraturan yang sudah dibuat, dan di dalam peraturan tersebut ada penyimpangan, yaitu pada kasus Holy Wings ini kesalahan prediksi promosinya adalah dengan promosi menggunakan nama tokoh-tokoh penting dari 2 agama, yaitu Muhammad dan Maria. Walaupun tujuannya adalah promosi minuman, namun pengguna nama tokoh agama tidak menjamin ketepatan promosi secara mutlak. Yang ada justru malah menimbulkan ketersinggungan. Solusi yang terbaik sudah jelas, selain dari permintaan maaf dari pihak manajemen Holy Wings secara langsung, mereka juga tidak bisa menghindari dari tuntutan jalur hukum yang bergulir. Itu saya mengambil dari teori bias. Untuk perspektif 16 Hats, yaitu melihat masalah dari 2 sisi, yaitu sisi negatif dan positif. Pendekatan ini menghasilkan keputusan terbaik dalam memecahkan masalah karena mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang tanpa adanya bias. Pada kasus Holy Wings, di sisi negatifnya adalah kurangnya komunikasi antara pihak manajemen dan pihak produksi promosi kreatif. Seharusnya semua promosi yang dilakukan pihak Holy Wings harus melalui ACC pihak manajemen. Jadi tidak ada alasan pihak terkait untuk berkelit, karena terkesan semua disalahkan kepada tim produksi promosi kreatif. Sisi positifnya adalah untuk introspeksi besar-besaran gerai Holy Wings, bahwa sebesar apapun sebuah company bisa hancur hanya dengan kesalahan satu pihak dalam perusahaan dan menyebabkan kerugian moral, material, hingga tuntutan hukum. Itu menurut saya dari perspektif 16 Head. Untuk perspektif lainnya yaitu Batna dan Zopa dalam negosiasi bagi pihak Holy Wings. Zone of Peaceable Agreement atau ZOPA adalah zona atau di mana terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan Batna adalah best alternative to a negative agreement, atau bahasanya adalah alternatif terbaik yang dapat dilakukan jika negosiasi mengalami kebuntuan. Pada kasus Holy Wings harusnya bertanggung jawab secara material di hadapan hukum. Terus ya dari manajemen juga harus bertanggung jawab penuh. Dan di sini adalah upaya Hotmat Paris sebagai salah satu pemilik saham di Holy Wings telah menemui ketua MUI yaitu Kholis Nafis dan meminta maaf sebagai salah satu upaya moral kepada umat Islam. Adalah langkah yang dinilai tepat. Sudah barang tentu umat Islam adalah umat yang pemaaf, tentunya akan memaafkan hal tersebut. Tapi tentunya langkah hukum harus terus berlanjut. Tandas Ketua MUI. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.